Tolong kami Tuhan, beribadah kepadamu dengan cara berkenan kepada Tuhan. Urapi kami semua yang menyenangkan hatimu hari ini. Terlebih kami hamba-hambamu yang Tuhan percaya kami melayani. Ya Tuhan. Bagi kami dengan kuat kuasa melayakan kami Tuhan. Mulai dari memimpin puji-pujian para Haleluya. sini proyektor sini. Biarlah nyata harapanmu Tuhan dan hambamu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan.
biarlah sungguh-sungguh menjadi penyambung lidah bibir Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kami pada malam hari ini, Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami sungguh-sungguh merasakan kasih sayang Tuhan. Malam hari ini firman-Mu sungguh-sungguh melawat kami. Rabi hamba-Mu sertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Engkau berkarya menolong mereka tibakan dengan selamat Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka. Jika kalau sakit, Engkau sembuhkan. Jika kalau keluarkan, lingkungan kami Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang mengasihi kami. Dan jika lu ada kuasa-kuasa yang telah segala bentuk pekerjaan dan sedang yang mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami mengusir dari dalam nama Yesus keluar oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur buat kasih setianya yang ditunjukkannya bagi kita. Malam hari ini kita masih boleh datang beribadah kepadanya. Sungguh semuanya karena kemurahan Tuhan, dan jangan kita sia-siakan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, yang hati yang tulus, ikhlas dan percaya, dan hati yang mencintai Tuhan, biar kita beribadah kepadanya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita, ku dijangkaunya. Di baiknya
puji Tuhan, kita sungguh bangga memiliki Yesus. Dia yang mendengar doa kita dan Dia yang menjawab doa kita dengan kemenangan yang gilang gemilang, tengah kesusahan, tengah kesesakan. Sungguh Dia menolong kita. Puji Tuhan. Mas kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Curahan Roh Kudus saya ini, kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian ini dengan bersukacita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bersyukur Allah menyertai kita dengan rohnya, memberikan kita kuasa untuk kita mampu melewati apapun yang kita hadapi di akhir zaman ini. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita di Gunung Sion. Haleluya. Kita
sungguh kita butuhkan di akhir zaman ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh ajaib untuk menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, firman-Mu sungguh ajaib. Dalam setiap waktu kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Engkau berada di setiap hari-hari kami Bapa. Bahkan Engkau selalu melindungi, memberkati setiap pekerjaan kami. Jika malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuliakan nama Tuhan, kami sungguh menyadari itu karena kemurahan Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami menyiapkan hati kami supaya kami belajar dari firman-Mu. Karena kami yang percaya bahwa firman adalah jawaban dalam setiap persoalan hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau rapi kami semua yang hadir di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima Tuhan, kami bersama kembali. Saya menyapa sidang jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Salam sejahtera mengenai Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan
dalam setiap hidup kita yakin dan juga kita bisa merasakan bahwa Tuhan melalui setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Nah, itu yang kita syukuri. Hanya saja kita juga bersyukur bahwa malam hari ini kalau kita punya kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, itu karena kemurahan Tuhan. Karena mungkin ya di waktu yang akan datang memang ada saatnya nanti kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, gitu ya, untuk memuji nama Tuhan. Apalagi di hari-hari ini kalau kita bisa lihat, kita simak bahwa pandemi di negeri kita ini ya rela begitu ya, sampai di pemerintah memang pembatasan ya lebih ketat dari lockdown gitu ya. Banyak mau aktivitas yang harus ditutup. Mungkin kedepannya bisa saja ya, bisa saja kita tidak bisa berkumpul bersama memuji muliakan nama Tuhan. Itu yang kita syukuri. Mengapa kita bersyukur? Firman Tuhan kita belajar minggu lalu, kalau 2 atau 3 orang sepakat gitu ya, berkumpul memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir juga untuk menjawab apa yang kita serukan. Malam hari ini sebelum kita datang beribadah, sebelum kita datang menyembah kepada Tuhan, mari kita merenungkan sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia kecil, gitu ya. mengajak supaya setiap jemaat di tempat itu tetap kuat, teguh, setia, konsisten terhadap hidup iman mereka. Karena di masa itu jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil mengalami begitu banyak penderitaan, gitu ya. Soal itu Rasul Paulus menuliskan supaya mereka tetap teguh. Ada banyak orang gitu yang mundur ketika mengalami penderitaan, gitu ya. Ketika dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia, banyak orang sekali gitu, mengikuti Tuhan ketika melihat mujizat, ketika Tuhan tolong setiap pergumulan. Tetapi karena Tuhan sampaikan kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Yohanes 6:66, banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Pada saat itu Rasul Petrus menuliskan dua surat gitu ya, kepada jemaat yang ada di Asia kecil, supaya mereka ya, teguh, taat dalam penderitaan. Karena suatu saat nanti mereka mendapatkan janji yang luar biasa, hidup kekal, mahkota kehidupan. Ini akan kita pelajari malam hari ini. Kita juga di akhir zaman ini tentu mengalami banyak peristiwa, ya, banyak penderitaan. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita di zaman ini, kita tidak tahu nanti apa yang terjadi ya, di hari-hari ke depan. Masalah pandemi corona ini begitu banyak sekali mendapat kritikan begitu ya, dari luar negeri, apalagi dari Indonesia ini banyak sekali kejadian-kejadian yang orang tidak masuk akal begitu ya. Tetapi buat kita masalah politik, masalah ekonomi itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Yang penting kita siapkan hati kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita baca malam hari ini, kita renungkan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-2 saja dulu. 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat 2. Mari kalau sudah kita menemukan, mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3 ayat. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang undangan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kami. Ya, jadi Rasul Paulus menuliskan surat ini ya, kepada jemaat-jemaat kalau dalam sejarah gereja ya, di Asia Kecil Utara, yaitu orang-orang yang ada di Pontus, Galatia,
apapun dia Asia kecil dan kecilnya. Kalau dilihat dari sejarah gereja mencatat, kita boleh juga ya mempelajari itu supaya kita tahu apa maksud dan tujuan penulisan surat ini. Ketika itu surat ini ditulis ketika Rasul Petrus ya, maksud saya Rasul Petrus hidup di pemerintahan seorang kaisar yang sangat membenci orang Kristen ya, kalau bisa dicek nanti Google, Kaisar Nero. Hidup mereka jemaat-jemaat waktu itu tidak bebas seperti kita ini bisa beribadah. Mereka harus menahan tekanan dari orang-orang Yunani yang membenci agama Kristen. Mereka juga harus menahan penganiayaan tekanan dari orang Yahudi karena mereka mengikut Kristus. Oleh sebab itu Rasul Petrus menuliskan supaya mereka itu taat, supaya mereka jangan lemah imannya ketika menghadapi penderitaan. Tadi dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Allah supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Itu artinya mereka harus mengalami sebuah penderitaan ya. Kiranya kasih karunia dan Bapa sejahtera makin melimpah atas kamu. Kalau di masa itu tahun 62 Masehi kalau sejarah kami pelajari waktu itu, mereka hadapi itu bukan perkara ekonomi, sakit penyakit, bukan perkara rumah tangga yang cekcok, tetapi harus mempertahankan iman, taruhannya nyawa. Kalau kita hari ini nggak ada orang mati karena nggak makan, tetapi mereka di masa itu memang harus mempertahankan iman, harus beribadah dari rumah ke rumah, tidak punya Alkitab yang harus dipelajari. Kalau di masa itu bukan Alkitab tapi Tanakh ya, Alkitab orang Yahudi begitu. Mendengar kesaksian surat-surat yang dikirim oleh rasul-rasul, 12 rasul, termasuk juga rasul yang lain. Mereka bergumul gitu ya, tidak seperti kita ini punya kesempatan bebas gitu ya beribadah. Mereka harus mempertahankan iman mereka gitu ya. Banyak ya, berita-berita atau catatan-catatan sejarah perkembangan gereja di masa itu ya, banyak ada keluarga yang ketahuan beribadah harus dibunuh gitu ya. Harus menderita, harus disuruh menyangkal, tidak menyangkal dibunuh. Ada yang anaknya diperkosa, ada yang harus di masa itu sebagai gladiator ya, harus mereka dilaga gitu ya, dengan binatang buas, mempertahankan iman mereka. Kita kadang-kala dalam akhir zaman ini gitu ya, tantangan kita ya, bukan lagi melawan seperti itu ya. Kadang-kadang hanya masalah sedikit saja kita tidak datang beribadah. Kadang-kadang masalah ekonomi enggak datang ya, karena dengar firman Tuhan merasa gitu ya ditegur juga tidak datang ya. Banyak hal datang ibadah tidak sungguh-sungguh, banyak hal yang harusnya kita pertanggungjawabkan gitu ya. Orang-orang sebelum kita mempertaruhkan nyawa gitu ya, sampai Alkitab, sampai firman Tuhan itu sampai ke tangan kita. Makanya kita ketika kita membaca gitu ya, ketika baca firman Tuhan ya, harusnya kita menyadari ini sebuah kesempatan besar. Kalau dulu mereka harus menderita karena itu, tetapi kita juga punya penderitaan. Penderitaan kita berbeda-beda, tetapi di tengah penderitaan itu ya, ini juga berlaku buat kita supaya kita taat gitu ya, tetap setia dan konsisten. Andai kata jemaat-jemaat yang ada tadinya di Pontus, Galatia, Apulia, dan orang-orang di masa itu tidak taat dan tidak bertahan, kemungkinan kita tidak mendapat firman Tuhan melalui perjalanan para misionaris di masa itu. Makanya kita bersyukur, selalu bersyukur kita beroleh kesempatan gitu ya. Oleh sebab itu juga Rasul Petrus mengatakan gitu ya, kita lompat diteguhkan mereka, ayat 19, ayat 18 dan 19 ya, mereka diteguhkan ya. Kalau mereka itu sudah ditebus dari dosanya yang mereka, pasal 18 ayat 19, pasal 1 ayat 18 dan 19. Sama-sama kita baca. Dan Petrus 1 18 dan 19. 1, 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang terhadap tak bercacat. Kalau kembali lagi, kalau kita masuk ke dalam cerita ini, orang-orang Yunani, orang-orang penyembah berhala, sampai sekarang kebudayaan Yunani, Romawi gitu ya, masih tampak gitu ya. Mereka menyembah berhala, membuat patung, gitu, menyembah dewa-dewa. Habis itu si Rasul Petrus mengatakan, ya kamu sudah ditebus. Sama seperti kita ya. Tempat ini juga kita juga dulu nenek moyang kita bangsa Batak gitu, menyembah para dewa. Ya, hari ini makanya kita, ayo kita lepaskan cara hidup nenek moyang kita, sehingga ya ketika kita sudah melepaskan itu, ya mereka sudah diyakinkan bahwa ayo kamu sudah ditebus dari dosa-dosa nenek moyang. Kamu dulu bukan bangsa yang dikasihani, tetapi sekarang boleh beroleh kasihan. Kita lompat pasal 2 ayat 9 dan 10 ya, jadi Rasul Petrus menguatkan mereka supaya mereka tidak mundur dari mereka, karena memang di masa itu sungguh berat sekali penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan di masa itu. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang di era ini gitu ya, sungguh belum apa-apanya. Makanya kalau ada sidang jemaat atau anak-anak Tuhan yang karena ada permasalahan sedikit saja gitu ya, tidak beribadah gitu ya, tidak datang kepada Tuhan gitu, sungguh ya miris sekali gitu ya. Ayo kita baca pasal 9, pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Mari 1, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah oleh hasrat kesukaan. Ya, Rasul Petrus mengatakan, ya kamu sudah ditebus dari dosa-dosa nenek moyangmu yang melakukan begitu kejahatan. Kamu sudah menjadi bangsa terpilih, imamat yang rajani, sudah menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi mereka ditugaskan untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah, menjadi pengabar-pengembar Injil, sehingga firman Tuhan itu boleh sampai ke tangan kita. Dalam Alkitab ya, ada beberapa alasan mengapa kita harus taat, mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Ada banyak alasan mengapa kita harus konsisten gitu ya. Kita akan pelajari 3 bagian penting dalam hari ini, mengapa kita harus taat. Terus kita di jam akhir ini, mengapa kita harus taat, setia dan konsisten terhadap iman kita. Tadi alasannya karena kita pertama memang sudah ditebus gitu ya. Sudah ditebus dari dosa nenek moyang kita. Dulu kita ini orang-orang ya Batak, kalau secara pengetahuan juga dibilang orang manusia gitu ya, orang-orang yang berada di kecil tidak punya harapan untuk mendapat ya, kerajaan Allah, karena mereka itu yang punya hak hanya orang Israel. Tetapi karena korban Kristus kita boleh mendapat kesempatan menjadi umat Allah. Mengapa kita di akhir zaman ini di tengah-tengah kesulitan yang semakin sulit di tahun-tahun ini, mengapa kita harus konsisten? Yang pertama, kita harus mengingat ya, Tuhan Allah kita itu memiliki kasih yang luar biasa kepada kita gitu ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan gitu ya. Pertama, mengapa kita harus konsisten, taat dan setia kepada iman kita kepada Tuhan Yesus? Pertama, karena kasih Tuhan sungguh besar kepada kita gitu ya. Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca. Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Bapa kepada umatnya, anak-anaknya gitu ya, orang manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang dulu tidak beroleh
bagian dalam kerajaan surga. Yang harusnya kita mendapat hukum yang kekal, malah mendapat hidup yang kekal. Mari ayat yang sudah kita hafal, Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup kekal. Jadi kita taat, kita setia, ya, kita konsisten, harus teguh kepada iman kita karena kasih Tuhan pada kita. Ya, tadi ayat mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah, Ia rela. Dalam kitab Efesus lagi bukan kasih Allah, tetapi dikatakan Ia mengosongkan diri. Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Sosok Allah sang pencipta segala sesuatu mau merendahkan dirinya menjadi manusia, begitu ya, mengosongkan dirinya, menanggung setiap dosa kita, memperdamaikan hidup kita, sehingga kita beroleh keselamatan berkat pengorbanan Kristus bagi kita. Tadi yang pertama ya, 1 Petrus 2 tadi 9-10. Dulu kita ini bukan umat Allah, tetapi sekarang bisa menjadi umat kesayangan Allah. Ya, satu lagi Ulangan 32 ayat 9-10 membuktikan pengorbanan Kristus bagi kita. Kita ini ayat mencatat bahwa menjadi biji matanya Tuhan. Kita dijagai, diawasi seperti biji matanya Tuhan. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita tak perlu takut, tak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, ya, sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, ya. Sehingga Tuhan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk menjaga biji matanya, ya. Praktek sederhana aja, kita apapun kan gak mungkin kita biarkan ada benda, ya, atau apapun yang masuk ke dalam mata kita. Demikian juga Tuhan tidak mungkin, gitu, ya, membuat kita itu jatuh dalam hal yang tidak baik. Ulangan 32 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama 1, 2, 3 ayat. Tapi bagian Tuhan ialah umatnya, ya, ialah milik yang ditetapkan. Didapatinya di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah kependudukan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, jaganya sebagai biji mata. Jadi Tuhan, karena kasih setia Tuhan, mari kita konsisten, teguh, taat kepada iman kita. Karena kita ini Tuhan jaga, Tuhan awasi seperti biji matanya. Itu yang pertama tadi. Makanya kita harus taat dan konsisten. Yang kedua, mengapa kita harus taat, setia dan konsisten terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus di masa-masa akhir ini? Karena kuasa Tuhan sungguh dahsyat untuk kita, ya. Karena kuasa Tuhan dinyatakan untuk kita dalam Markus 16. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Markus mencatat Tuhan katakan kepada orang-orang di masa itu, setiap orang yang mau percaya, setiap orang yang percaya dan dibaptis beroleh keselamatan. Sehingga Tuhan katakan setiap orang percaya itu diberikan tanda-tanda, ya. Makanya kita anak Tuhan sudah diperlengkapkan Tuhan. Ketika kita sudah mau percaya kepada Tuhan, memberi diri kita dibaptis, Tuhan berikan tanda-tanda kepada kita, sehingga apapun yang ada di dunia ini harusnya tidak bisa menimpa kita. Markus 16 ayat yang ke-16, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Ya, bisa belum terus naik ke surga. Dia sampaikan demikian. Mari kita baca Markus 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 1, 2, 3 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis
Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang sempurna. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang yang akan sembuh. Ya, sungguh luar biasa. Ya, Tuhan berikan kuasa buat kita. Makanya kalau kita orang-orang yang hidup di akhir zaman gitu ya, sering sekali ya, kalau tidak merenungkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, sering sekali malah kuasanya hilang, karena sudah nggak ingat lagi bahwa dia punya kuasa. Yang ia percayai dokter yang punya kuasa, yang ia percayai bapak gembala yang punya kuasa. Makanya kalau sedikit sakit, telepon Pak Gembala masa itu sering kali. Ya dulu waktu saya masih kecil sering kali kadang-kadang jemaat datang tengah malam pun telepon tok. Kalau dulu ada telepon, datang ke rumah langsung. Si Anu sakit, saya ini itu bapak dan mama pergi hanya untuk berdoa. Padahal ayat mencatat tadi ketika sudah percaya dibaptis, ayo tanda-tanda menyertai. Ya. Jadi Tuhan pergi ya, meninggalkan kita naik ke surga, mempersiapkan rumah bagi kita, tetapi Dia berikan kuasa. Ya, banyak kita orang-orang Kristen khususnya di akhir zaman ini malah ya, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Apalagi kita di negara ini memang banyak pro dan kontra, percaya antara tidak dengan percaya. Kalau kita ikut-ikutan malah tidak. Tetapi kita soal pemerintahan, soal politik nggak terlalu kita urusin. Penting kita hidup bersama Tuhan, Tuhan pelihara kita, Tuhan jagai kita. Dari segi ekonomi Tuhan berkati pekerjaan kita, dari kesehatan Tuhan lindungi kita. Nah itu cukup buat kita. Tadi baru-baru sore tadi itu saya browsing, ternyata ada masuk itu dari grup di Medan, ada orang vaksin. Wah, vaksin bukan vaksinnya yang masuk, hanya suntiknya saja masuk, vaksinnya cairannya nggak masuk. Karena nanti makanya sidang jemaat kalau belum vaksin segera. Setelah masanya ditetapkan nanti vaksin itu berbayar. Kemarin cerita juga sama teman itu, 1 kali vaksin 750. 2 kali sampai 1,5 juta. Kalau tidak, yang kuliah nggak bisa kuliah, yang kerja nggak bisa kerja, karena harus punya sertifikat. Yang mau ngelamar kerja, yang mau wisuda menjadi ajang, jadi sudah ada aroma nggak baik. Makanya kita ayo yang belum vaksin. Di tengah-tengah banyak polemik begitu ya, ada yang tidak baik, tetapi ayo kita buktikan juga kita taat kepada pemerintah. Ya. Kita tidak bilang percuma kita katakan bahwa kita taat sama Tuhan yang nggak kita lihat, yang kita lihat saja kita nggak taat, ya bagaimana? Ya, jadi Tuhan inginkan, mengapa kita harus taat? Pertama karena sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita harus taat, setia, konsisten terhadap iman kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kuasa untuk kita. Walaupun Dia tinggalkan kita, menyiapkan tempat bagi kita di surga, tetapi kita diberikan kuasa. Jadi supaya dapat kuasa tadi kita harus percaya benar, kemudian kita harus dibaptis. Satu lagi Tuhan katakan ya, ketika Roh Kudus turun di antara kita ada kuasa. 1 Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayo yang malam hari ini kita sudah percaya, tentu setiap orang di tempat ini tidak mungkin lagi tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian tentu kita sudah dibaptis di sidang remaja, masih ada belum yang dibaptis. Ayo segera niatkan hati supaya dibaptis sehingga punya kuasa. Dan satu lagi Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan ketika Roh Kudus turun di antara, jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus sehingga kita punya kuasa. Mari Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kamu kudus dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Dulu ayat ini ditulis ketika Roh Kudus belum turun, tetapi sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Hanya saja mari ayo kita cari, minta ketut supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya, jadi itu alasan kedua mengapa kita ini harus taat, ya, teguh kepada iman kita, karena kasih Allah besar untuk kita. Kemudian karena kuasanya dahsyat untuk kita. Yang terakhir, mengapa kita harus taat, ya, kepada Tuhan, teguh kepada iman kita, konsisten walau apapun yang terjadi, karena Tuhan punya kehendak yang mulia dalam hidup kita. Tuhan punya kehendak yang mulia. Ayat yang sudah sering kali kita hafal, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jadi apapun yang kita alami sekarang ini, ya, situasi yang tidak baik di negeri kita, tempat kita bekerja, tetapi ingat bahwa buat orang-orang percaya, buat anak-anak Tuhan, Tuhan katakan Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang indah buat kita. Sebab itu sekali lagi, ayo gak usah khawatir untuk hal-hal yang akan terjadi di hari ini dan di hari yang akan datang. Yang terpenting buat kita masih bisa beribadah, itu merupakan hal yang luar biasa buat kita. Kalau yang lain, masalah kehidupan ekonomi, masalah pekerjaan, ya, karena kita punya Allah yang dahsyat, tentu kita tidak khawatir bagian itu. Yeremia 29 tadi saya katakan sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di masa itu juga nasi ini dituliskan Nabi Yeremia kepada imam-imam, nabi-nabi yang ada di Babel. Karena orang-orang di masa itu semuanya diangkut ke pembuangan di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Sebab itu Yeremia katakan, ayo supaya mereka itu tetap teguh pada Tuhan, karena ada rancangan yang indah. Masa 70 tahun akan habis pada mereka akan dibuang selama 70 tahun. Di hari yang akan kemudian Tuhan katakan dan sampaikan melalui Nabi Yeremia, mereka punya masa depan. Kita juga di hari-hari ini, yang mungkin sekarang situasi tidak baik, tetapi ketika kita tetap teguh terhadap iman kita, tentu Tuhan akan persiapkan hal yang luar biasa. Contoh Alkitab lain yang teguh di tengah-tengah kehidupan mereka yang tidak baik. Empat sekawan Daniel, Sadrak, Mesah dan Abednego diperhadapkan dengan hal yang harus mempertaruhkan nyawanya, tetapi mereka tetap teguh. Sadrak, Mesah dan Abednego ya, disuruh untuk menyembah patung. Kalau tidak menyembah patung buatan raja, akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Tetapi mereka tetap teguh dan konsisten. Dia katakan, ya, kalau kami mati, biarkan kami mati. Tetapi mereka tidak akan mengingkari iman mereka. Daniel juga begitu. Ketika dibuat pengumuman bahwa tidak boleh ada yang memanggil Tuhan dalam waktu tertentu, tetapi Daniel tetap konsisten. Sejak dia ada di kampung halamannya sampai dia berada di tempat sebagai pendatang di Babel, dia tetap melakukan doa dalam 3 kali sehari seperti yang biasa ia lakukan. Kita mencatat. Kita juga begitu. Kalau Tuhan sudah katakan dia mempersiapkan rencana yang indah, tidak mungkin Tuhan ingkar atas janjinya. Hanya saja proses sedang berlangsung. Tuhan inginkan tahu bagaimana kita, setia apa tidak, mundur apa tidak. Takutnya sudah mau sampai mundur, kita sudah dalam perjalanan, sudah mau dapat hadiah, tetapi hanya karena masalah kecil, hanya sedikit saja, justru kita gagal. Nah, kita juga
janji Tuhan untuk kita. Ketika Tuhan katakan kalau kita taat, ya Tuhan pasti punya kehendak yang lain buat kita. Mari kita baca Kolose 2 ayat 7 dan 8. Ya, Tuhan punya rencana indah, damai sejahtera, ya, supaya kita nanti ya, hidup masuk dalam rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera. Ya, kata firman Tuhan tadi bahwa hari depan penuh harapan untuk kita. Kolose 2 juga ya, mengatakan bagaimana supaya kita bisa masuk rencananya Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose supaya kita berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia artinya hidup dalam pengembalaan dengan hati yang limpah dan syukur. Kolose 2 ayat 7 sampai 8. Bagaimana supaya kita masuk dalam rencananya Tuhan? Rencana damai sejahtera dan rencana yang penuh harapan itu, Rasul Paulus mengatakan supaya setiap jemaat ya, masa itu harus berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7 dan 8. Kolose 2 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertahan teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, supaya kita hidup dalam rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera. Tadi dibilang hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kemudian tadi dikatakan hendaklah kamu berakar dalam Dia. Ya, berakar dalam Dia, hidup dalam pengembalaan. Kemudian dalam hidup kita setiap hari dilimpahi dengan hati yang penuh dengan syukur. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Kemudian rencana yang indah itu lagi dituliskan dalam 1 Petrus tadi. Ketika pencobaan yang kita alami itu merupakan sebuah ujian yang maksudnya untuk memurnikan iman kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan mahkota. Kita kembali dalam 1 Petrus 1 tadi. 1 Petrus 1 dari ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6. Jemaat di masa itu, jemaat Asia kecil utara, Galatia, Apolia dan yang lain-lain, mengalami penderitaan yang sungguh berat. Mereka memang harus mempertaruhkan nyawa di masa itu. Tetapi Rasul Petrus maksud saya mengatakan, ya, padahal mereka harus mempertaruhkan nyawa, tetapi dikatakan harus bergembiralah. Kalau kita kan di sekarang ini, di zaman ini, nggak mempertaruhkan nyawa kita. Kalau seandainya putus kerja bisa cari kerja lain. Kalau belum makan 1 hari kan nggak mati, seminggu nggak mati. Nggak mungkin mati orang gara-gara nggak makan, dan nggak mungkin nggak makan. Selalu ada jalan. Tetapi itu pun kadang ada yang mundur dari Tuhan. Nah, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka karena sungguh kejam sekali kekaisaran di masa itu. Karena orang-orang Romawi datang sebagai penjajah, ya, menjajah seluruh dunia di masa itu, ya, tahun 62 Masehi. Termasuklah orang Israel, termasuk juga orang-orang yang bukan orang Yahudi tetapi menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Rasul Petrus mengatakan, ya, bergembiralah. Mari kita baca ayat 6 dan 7. 1, 2, 3, ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi daripada emas yang tinggi. Ulangi ayat 7, ulangi bersama. 1, 2, 3, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi daripada emas fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sampaikan bahwa ayo bergembira,
minta kesempatan di masa itu, maksudnya supaya dimurnikan iman, laksana emas yang diuji kemurniannya melalui api perapian. Jadi kalau lihat pembuatan emas ya, harus dilebur 100 derajat Celcius gitu, bahkan lebih, supaya bisa dibentuk, dipaku, dihancurkan gitu, dibakar lagi, masukkan air, bakar lagi, sehingga dibentuk menjadi perhiasan yang indah gitu. Andai kata emas tidak mau dibentuk, mungkin tidak menjadi perhiasan yang dipakai oleh raja-raja, menjadi sebuah mahkota gitu. Makanya dalam Alkitab juga mengatakan bahwa ketika kita teguh, taat dan konsisten kepada Tuhan, ya Tuhan berikan 7 mahkota. Ya, sudah pernah kita dengar sampai bahwa Gembala ada 7 mahkota, ada mahkota keberkahan, ada mahkota kebenaran, mahkota abadi, mahkota kehidupan, ada mahkota yang lain gitu, yang disiapkan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kamu akan menjadi pemerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ini yang kita pelajari malam hari ini. Apapun yang kita alami hari demi hari ya, di tengah-tengah sulitnya zaman ini, apapun masalah kita, ayo selalu kita ingat belum seberapa yang kita alami dari orang-orang yang berada dalam tokoh Alkitab, orang dalam Alkitab yang kita baca hari demi hari. Kita masih bersyukur kita punya kesempatan bebas membaca firman Tuhan siang dan malam. Kita bisa punya kesempatan berkumpul bersama-sama dengan teman seiman, bersuka cita, memuji muliakan nama Tuhan, menyembah bersama-sama dengan Tuhan. Karena di masa yang akan datang juga dalam kitab Amós mengatakan ada saatnya orang mencari firman itu sudah diambil dari mereka. Ini yang kita renungkan malam hari ini. Ayo dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari apa yang terjadi dalam hidup kita tidak mundur dengan Tuhan, tapi justru kita semakin ditekan seperti Daud, semakin menguatkan imannya kepada Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Kita boleh datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita menaikkan doa-doa syukur kita karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu berada di tengah kita, melindungi kita, menjaga kita. Kita juga menaikkan doa permohonan kita supaya setiap pergumulan kita Tuhan berikan kekuatan kita untuk menerimanya. Kita juga malam hari ini bersama-sama satu hati untuk menaikkan doa kita. Kita naikkan pujian kita, rahmat Tuhan selalu berlimpah Tuhan. Sungguh besar rahmat Tuhan dalam hidup kita. Sampai kemarin kita memuji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kita. Selalu